Bitsop King! Bitsop King! Jaya! 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 Halo saudaraku, berjumpa lagi di channel Bitsop King. Gimana kabar saudaraku semua? Semoga kabar saudaraku semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu bisa beraktivitas seperti biasa. Ingat saudaraku, apapun aktivitasnya, mari kita tetap semangat dalam menjalaninya. Nah, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman kami di kebun alpukat ya saudaraku, tentang tata cara menanam alpukat yang benar dan yang salah. Kenapa saya bilang salah? Ketika kita salah menanam, terjadi perbedaan pertumbuhan alpukat itu sendiri. Tetapi ketika benar cara menanam, pertumbuhan alpukat itu pertumbuhannya sangat luar biasa. Ya saudaraku, jangan lupa subscribe serta like-nya ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah subscribe dan like. Semoga apapun usaha saudaraku, pekerjaan saudaraku selalu dilancarkan dan selalu diberi kesehatan. Oke saudaraku, kita simak videonya sampai selesai. Ayo lanjut saudaraku, kita menuju pohon yang saya maksud ya. Nah, di sini adalah paling ujung dari kebun alpukat Bitsop King ya. Ini sebelah barat, dan untuk pertumbuhannya di sini sangat bagus semua. Pohonnya sangat genjah, sangat hijau royo-royo. Wah, dan di sini ada bata ya, tetangga kita pinggir kebun berjemur bata di sela-sela tanaman alpukat kita. Wah, duriannya juga nggak kalah saudaraku. Nah, di sini tanamannya itu sebelah kanan. Nah, ini jadi tanaman itu. Nah, ini saudaraku tanamannya. Nah, bisa saudaraku lihat dari segi fisik tanaman alpukat ini ya, pertumbuhannya sangat jauh berbeda ya. Nah, ini adalah tanaman yang lama. Nah, kita berkisaran antara 6 bulan ya saudaraku menanam alpukat ini, dan terlihat sangat jelas pohon ini stagnan ya. Sudah kita benerin tadinya ya, sudah kita gali di bagian batangnya, kita keluarin tanahnya ya, supaya pohon ini bisa diselamatkan. Nah, seperti ini. Tetapi memang di sini ada kesalahan ya saudaraku, kesalahan cara menanam. Tetapi menurut kami ini tidak 100% salah menanam saudaraku, tetapi kita salah mengenali lingkungan di sekitaran ini. Nah, di sekitaran kebun ini, di sini di kiri ataupun kanan ini tanahnya seluruhan di sini. Nah, ini bukan sawah ya saudaraku, ini masih daratan, dan di sini untuk tanahnya, areanya ini sangat rata semua, kelihatannya sangat rata ya saudaraku. Nah, seperti ini sangat rata. Nah, di sini juga terlihat tanah ini sangat rata. Tetapi kenapa pohon ini bisa, saya bilang tidak 100% kita salah menanam bibit alpukat ini, karena kita tidak sadar bahwa di jarak tanam ini pas di tajuk tanaman ini ya, yang mana jaraknya 4 kali 5 ya. Jadi kita tidak sadar bahwa di sini adalah tanahnya sedikit lebih rendah saudaraku ketimbang di sebelah kiri dan kanannya, seperti itu. Nah, kita tidak sadar bahwa tanah di sini lebih rendah, dan ketika terjadi hujan atau curah hujan yang tinggi, cenderung genangan air di sini sangat lama menggenangnya, dan air di sini lebih banyak juga menggenangnya saudaraku. Jadi seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan saudaraku ketika kita menanam adalah pas di tajuk tanaman alpukat kita itu harus kita benar-benar teliti ya, apakah di sana tanah lebih di antara sebelah kiri kanannya tanah itu lebih rendah. Ketika tanah itu lebih rendah, ketika kita sadar, maka mungkin kita tidak harus menggali, justru kita harus menambah tapak timbun supaya tanaman alpukat yang kita tanam tidak seperti ini saudaraku. Nah di sebelahnya ini terlihat jelas tanaman susulan ya saudaraku, dan ini usianya kalau tidak salah itu sekitar 2 bulan dari
tanam ya. Untuk ketinggian bibitnya sendiri ini berkisaran antara 80 ya, 80 cm. Nah, 80 cm. Dan ini usia tanamnya 2 bulan, saudaraku. Nah, di sini kenapa pertumbuhan pohon ini sangat bagus ya, sangat genjah, itu terlihat daun muda semua mupus, terus tanaman lamanya tidak berkembang. Nah, jadi seperti ini. Nah, ketika kita menanam yang ini, kita sudah sadar, saudaraku, bahwa tanah di sini, di tempat tajuk tanaman ini adalah lebih rendah. Jadi, apa yang harus kita siapkan? Nah, di sini bisa kita lihat. Maaf, saudaraku, bukan maksud ini ya, nggak sopan, ini pakai kaki. Nah, bisa dilihat di sini kita menyiapkan tapak timbun, saudaraku. Dan tapak timbun ini ketinggiannya mungkin berkisaran 2 jengkal ya. 2 jengkal, kita tidak menggali, kita membuat tapak timbun yang hampir 2 meter persegi ini, saudaraku. Kemudian kita ratakan, barulah kita taruh bibit ini. Kemudian baru kita melakukan penimbunan bibit yang di bagian polybagnya. Jadi seperti itu, saudaraku. Dan bisa dilihat perbedaannya, saudaraku. Jadi inilah pengalaman kami menanam alpukat di kebun Bitsop ya, saudaraku. Jadi ketika ada kesalahan, kita cek, kita belajar, dan kita akhirnya memahami di lingkungan tajuk tanaman alpukat kita. Begitu juga, saudaraku ya, mudah-mudahan ketika tanaman alpukat saudaraku bermasalah, saudaraku bisa meneliti kenapa terjadi kesalahan, ada apa salah cara menanam atau salah cara merawatnya. Nah, di sini terlihat tanaman ini, oke, kita ambil dari jauh, saudaraku, biar lebih jelas. Jadi tanaman ini yang lama, usia 6 bulan tuh jauh lebih rendah, saudaraku, posisinya dibanding dengan tanaman yang susulan. Nah, jadi seperti ini. Karena kenapa seperti ini? Kenapa ya tanaman ini tidak berkembang? Nah, kita sadar, rupanya tanaman alpukat ini terendam air, saudaraku, dan ketika curah hujan tinggi, air itu sangat lama surutnya. Jadi cenderung dia ke rendam air seperti itu. Nah, disitulah kita ngambil kesimpulan, kemudian kita tanamin lagi di sebelahnya. Jikapun pohon ini nanti mati, tetapi di sebelahnya pasti nanti pertumbuhannya sangat bagus. Yakin. Jadi kita berencana seperti itu sama tim ya. Gimana caranya dan solusinya? Karena di sini banyak genangan air. Ya sudah, seperti di awal bilang, kita buat gundukan atau tapak timbun. Nah, jadi bisa dilihat buktinya, saudaraku. Jadi apapun permasalahan kami di kebun akan selalu kami bagikan, saudaraku, karena pengalaman yang kami bagikan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat buat saudaraku semua ya. Jadi seperti ini, dan ini di sebelahnya bisa dilihat ini juga. Nah, ini juga sempat lama stagnan, saudaraku, tetapi sekarang terlihat sudah lumayan cantik, lumayan tumbuh berkembang dengan baik. Kalau untuk cara menanamnya, di sini memang terjadi kesalahan ya, saudaraku, mutlak. Batanya cenderung ketimbun tuh seperti itu. Dan tadinya ini ketimbunnya lumayan ya, sampai hampir di sini. Kemudian solusinya adalah kita mengeluarkan tanah di bagian di sini. Kita keluarkan tanahnya, kita buat lebar, keluarkan agak batangnya biar kelihatan. Jadi seperti itu. Nah, karena di sini untuk pohon ini sendiri tidak tempatnya atau posisi menanamnya dia tidak seperti di sebelahnya, saudaraku, yang seperti saya bilang tanahnya agak rendah banget di antara kiri kanannya. Jadi pohon ini ketika kita selamatkan dengan cara mengurangi tanah di bagian batangnya dan sekitarnya, pohon ini masih bisa bertumbuh berkembang dengan baik seperti itu, saudaraku. Dan bisa dilihat sangat lumayan. Seharusnya ini dulu kalau tidak stagnan mungkin sudah berketinggian antara 2 meter, saudaraku. Tapi bersyukur kita masih bisa ngatasinnya dan sekarang pertumbuhannya sangat baik. Nah, inilah, saudaraku, yang sekali lagi yang ingin saya bagikan adalah pengalaman kami menanam alpukat di kebun. Oke, saudaraku, jadi terlihat jelas ya, saudaraku, perbedaannya pertumbuhannya dengan umur 6 bulan dan yang 2 bulan. Karena ketika kita benar cara menanam alpukat ini, terutama untuk
mengenali di sekitaran tajuk tanaman alpukat ya saudaraku. Sekali lagi, kenali di sekitaran tajuk tanaman alpukat. Jika memang lebih rendah di sekitarannya dan di antara kiri kanannya dia lebih rendah, siapkanlah tapak timbun ya, yang menyesuaikan di sekitarnya. Jadi seperti itu, supaya alpukat yang kita tanam tidak mengalami masalah seperti ini. Nah ini, dan mungkin saudaraku benar-benar bisa melihat dengan jelas ya, ada perbedaan, itu lebih tinggi dan ini lebih rendah, karena kita sudah mendapat pengalaman dari ini, kemudian kita menyimpulkan untuk menanam, membuat tapak timbun biar rata di sekelilingnya, bisa mengikuti atau mengimbangi di kiri kanannya. Jadi seperti itu saudaraku, dan terlihat jelas pertumbuhannya benar-benar sangat luar biasa saudaraku, dan bisa juga dilihat batangnya. Nah itu tidak terjadi penimbunan, bahkan akarnya cenderung lebih keluar. Jadi ketika pun hujan di sini sangat tinggi, curah hujan sangat tinggi ya, air menggenang pun tidak akan mampu atau tidak bisa mendekati batang tanaman alpukat kita, karena ini gundukannya sudah sangat tebal dan juga sangat tinggi. Sekali lagi saudaraku, semoga ini benar-benar bermanfaat ya, dan saya ingin saudaraku semua ya yang menanam alpukat tidak mengalami hal yang sama yang seperti kita alami, karena pengalaman adalah penting. Kemudian pemahaman ketika ada kesalahan dan ada masalah terhadap tanaman alpukat kita harus benar-benar memahami kenapa terjadi kesalahan. Jadi seperti itu saudaraku, kita juga harus memperhatikan di lingkungan sekitarnya di tempat kita menanam alpukat. Ya saudaraku, sekian dulu video kali ini, dan nantikan video-video beadstocking berikutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat saudaraku semua. Waduh, hujan gerimis saudaraku. Ya, yang sudah like, subscribe-nya saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga apapun usaha dan pekerjaan saudaraku selalu diberi kelancaran dan selalu diberi kesehatan. Oke saudaraku, sekian dulu, terima kasih, salam sejahtera.